Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallama tasliman katsiran, amma ba'd. Jemaah sekalian, a'azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, di malam hari ini kita semua kumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam masjid atau musalla Al-Imam Al-Bukhari ini. Sebagaimana biasa kita berkumpul untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan hukum-hukum agama. Dan insyaallah malam ini kita akan bahas bab yang berkaitan dengan haid dan nifas. Haid adalah darah yang sudah dikenal di kalangan wanita. Ya, itu darah tabiat. Dan tidak ada batas minimal atau maksimalnya. Tentu yang disebutkan oleh Syekh Abdul Azim di sini adalah salah satu pendapat dari pendapat para ulama tentang batasan maksimal dan minimal. Ada yang mengatakan batas maksimalnya 24 jam. Artinya begini: jika seorang mengalami darah haid selama 24 jam, lalu setelah itu dia suci, maka dihukumi suci. Ya. Ini batas minimal. Lalu batas maksimalnya berapa hari? Ada yang mengatakan batas maksimalnya 15 hari. Maka menurut pendapat yang ini, kalau ada darah yang keluar setelah 15 hari dari darah haid, maka itu dihukumi istihadah, darah penyakit atau darah karena ada luka di dalam. Ini menurut sebagian pendapat para ulama. Saya kira pendapat yang ini juga bisa dipakai, walaupun sebagian mengatakan tidak ada batas maksimal. Selama keluar darah haid, ya darah haid. Gitu. Bahkan Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala ditanya, bagaimana kalau seorang biasanya haid 7 hari, setelah hari ketiga dia bersih, apakah dikala dia bersih setelah hari ketiga dihukum suci? Jawabannya iya. Jika hari keempat datang lagi, maka dihukum haid lagi. Nah, ini pendapat yang dipegang oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Selama ini saya masih bercondong pada pendapat yang ini, karena kaedahnya adalah keluar darah haid. Selama itu adalah dari haid yang dikenal oleh para wanita, maka itu dihukum sebagai apa? Haid. Ya. Namun
kebanyakan wanita biasanya mengalami haid selama berapa hari? 6 sampai 7 hari. 6 sampai berapa hari? 7 hari. Ada juga wanita yang haidnya selama 15 hari. Ya, maka bersedihlah suaminya. 15 hari masalahnya. Jadi kadang wanita itu haidnya berapa hari? 15 hari. Baik. Ini mengenai darah haid dan batasannya. Ketentuannya dikembalikan kepada kebiasaan masing-masing wanita. Tidak bisa dikatakan masing-masing orang, karena masing-masing orang yang laki-laki juga berarti masing-masing wanita. Itu mengenai darah haid. Adapun nifas, dia adalah darah yang keluar karena melahirkan. Dia tidak memiliki batas minimal, tapi ada batas maksimal. Berapa hari batas maksimalnya? 40 hari. Dalam artian begini, kalau ada seorang wanita baru melahirkan, lalu berhenti dari nifasnya itu selama 15 hari, berarti belum sampai 40 hari. Maka ketika dia berhenti selama 15 hari itu, maka dihukumi suci. Faham? Karena tidak ada batas minimal. Kapan saja dia berhenti dianggap apa? Bersih. Tapi ada batas maksimalnya, 40 hari. Jika sudah lewat 40 hari masih keluar darah, dilihat darahnya dan dilihat kondisinya. Apakah setelah 40 hari itu dia keluar darah di waktu haid normalnya atau tidak? Misalnya begini, wanita biasanya haid ya, kita kaitkan nifas dengan haid. Wanita biasanya haid tanggal muda di bulan Hijriyah misalnya. Tanggal muda di bulan Hijriyah. Berhenti nifasnya pas 40 hari. Ya, nifasnya seharusnya apa? Berhenti. Ternyata 40 hari nifasnya itu bertepatan dengan tanggal awal biasa dia haid. Maka ketika keluar darah setelah 40 hari, di kondisi seperti ini, lihat jenis darahnya. Kalau itu sambungan dari haid yang biasa dia anukan sebelumnya, maka dihukumi darah haid. Jelas? Tapi kalau dia 40 hari nifasnya di luar kebiasaannya masih keluar darah, maka itu namanya darah istihadah. Dimengerti di sini ibu-ibu? Nggak ngerti? Bapak-bapak udah ngerti nih. Jangan-jangan bapak-bapak yang keluar darah nifas nih. Saya ulangi lagi ya. Ini mengenai nifas. Nifas, saya ulangi nifas ya, karena ibu-ibu yang melahirkan terus. Nifas itu tidak ada batas minimal berhentinya. Dalam artian begini, kan orang mengenal sampai 40 hari kan. Sekiranya darah nifas itu berhenti di tanggal 15 setelah dia melahirkan, hari ke-15 setelah dia melahirkan, maka setelah berhenti itu dia dihukumi suci apa tidak? Suci. Atau tanggal hari 10. Bahkan dia hanya nifasnya seminggu misalnya. Maka ketika dia suci, dia suci. Tapi dia punya batas maksimal. Tidak boleh lewat dari 40 hari itu. Kalau lewat 40 hari keluar darah nifasnya, maka pertama itu tidak dihukumi nifas. Tidak dihukumi apa? Nifas. Tapi kalau dilihat darahnya, ternyata itu adalah darah haid. Disambung dengan apa? Waktu biasa dia
haid, maka dia berhenti sholat dan berhenti ibadah yang lainnya karena keluar darah haid, bukan lagi karena nifas. Paham? Nah, baru paham kan? Oke. Sekiranya keluar darah setelah 40 hari itu bukan di waktu biasa dia haid dan darahnya tidak seperti darah haid, maka itu dihukumi darah apa? Istihadhah. Apa istihadhah? Darah penyakit. Ya. Istihadhah berarti darahnya tidak menghalangi dia dari sholat dan berpuasa atau berhubungan dengan tidak menghalangi dia dari sholat, puasa dan berhubungan dengan suaminya. Jelas? Udah jelas ibu-ibu? Alhamdulillah. Nanti bapak-bapaknya jelaskan pada istrinya nanti ya. Kalau salah paham juga WA ke anak. Mengenai batas maksimal darah nifas. An Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat kanatin nufasa'u tajlisu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 40 yawman. Dari Ummu Salamah, semoga Allah meridhai beliau, dia berkata, kami para wanita, kaum wanita yang nifas di zaman Rasulullah SAW tidak sholat selama 40 hari. Nah, itu dia. Jadi kapan saja perempuan melihat dirinya suci sebelum 40 hari, maka ia harus segera mandi dan bersuci. Namun manakala darahnya terus keluar lebih dari 40 hari, maka ia harus mandi juga untuk menyempurnakan 40 hari. Ya. Kecuali tadi kalau nyambung dengan waktu dia haid. 40 hari tambah 7 hari, 47 hari. Suaminya langsung mayun. Taib, hal-hal yang haram bagi wanita yang haid dan nifas. Diharamkan atas perempuan yang haid dan nifas apa saja yang diharamkan atas orang yang berhadat. Oke? Semua yang diharamkan bagi orang yang haid dan nifas diharamkan juga bagi orang yang semua yang diharamkan bagi orang yang berhadas juga diharamkan untuk orang yang haid dan nifas. Dan ditambah dengan beberapa hal berikut. Berarti yang ditambah ini boleh dilakukan oleh orang yang berhadas. Misalnya wanita yang belum berwudu misalnya, atau belum mandi junub, boleh nggak dia bersetubuh dengan suaminya? Boleh, karena dia kan belum mandi junub, bukan haid. Ya. Nah, bagi wanita haid dan nifas ditambah. Yang ditambah ini hanya tidak boleh dilakukan oleh wanita haid dan nifas. Di antaranya, bukan hanya sebagiannya hanya tidak boleh dilakukan oleh haid dan nifas. Sebagian ya, bukan semua. Contoh yang tidak boleh dilakukan oleh orang haid dan nifas saja, yaitu puasa. Itu apa? Puasa. Orang junub boleh gak berpuasa? Boleh apa enggak? Contohkan. Apabila dia berpuasa di siang hari, Mimpi basah. Ahsanta. Mimpi basah ya, bukan menyentuh istri. Oke, pertama contoh yang kedua, belum sempat mandi sebelum adzan subuh. Begitu adzan subuh dia masih junub. Dia melakukan dengan istrinya sebelum subuh kan. Begitu lihat jam, kalau mandi tidak dapat makan sahur nih. Makan sahur dulu. Begitu selesai sahur, adzan. Masih junub gak dia? Masih. Oke? Jelas.
Yang pertama yang hanya tidak boleh dilakukan oleh orang yang haid atau nifas adalah puasa. An Mu'adzata qalat ma balul haidi taqdi as-sawma wa la taqdi as-salah qalat kana yusibuna dhalika ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fanu'maru biqada'i as-sawm wa la nu'maru biqada'i as-salah. Dari Mu'adzah, dia berkata kepada Aisyah radhiyallahu anha, mengapa perempuan yang haid hanya mengqada puasa tapi tidak mengqada salat? Kemudian Aisyah radhiyallahu anha menjawab, yang demikian itu terjadi pada kami ketika bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu agar kami mengganti puasa dan tidak diperintahkan mengqada salat. Ada hal yang perlu kita pahami di sini. Aisyah ditanya, kenapa qada puasa tidak qada salat? Aisyah tidak menjawab karena begini, begini dan begitu. Ya kan? Apa jawabannya? Karena kami diperintahkan. Itu menunjukkan mereka tidak mencari tahu hikmahnya. Faham? Tapi mereka melakukan sami'na wa ata'na. Jelas gak? Antum perhatikan jawaban Aisyah. Dia tidak mengatakan karena kami ketika haid berat untuk mengqada salat. Enggak. Tidak mengatakan demikian, tapi dia katakan karena dulu kami diperintahkan mengqada puasa, tidak mengqada salat. Kan seharusnya masih ada pertanyaan tuh. Ya kenapa? Gitu kan? Tidak butuh bagi para sahabat. Tidak butuh. Mereka tanya begitu pada Nabi SAW. Makanya ada kaidah, apa yang didiamkan syariat, berhentilah untuk membicarakannya. Yang tidak dibicarakan hikmahnya dan seterusnya. Ini beda kita dengan para sahabat. Beda kita dengan siapa? Para sahabat. Apa bedanya? Para sahabat mengamalkan dulu baru cari tahu hikmah. Kita cari tahu dulu hikmahnya baru mengamalkan. Ya enggak? Ya. Itu bedanya kita. Maka dari jawaban Aisyah menunjukkan ada ketundukan secara totalitas kepada perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, yang hanya tidak boleh dilakukan oleh orang haid dan nifas, jima. Jima. Berhubungan dengan suami. Karena wanita yang mimpi basah ketika belum mandi junub, boleh enggak dia berhubungan dengan suaminya? Boleh. Ya. Tidak boleh melakukan jima, berhubungan dengan suami, sebagaimana yang ditegaskan dalam firman Allah, wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adhan fa'tazilun nisa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yathurna fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Kata Allah Azza wa Jalla, dan mereka bertanya kepadamu tentang darah haid. Katakan, darah haid itu adalah kotoran. Oleh karena itu, hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid. Dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah bersuci, maka campurilah mereka di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Ayat ini perlu dijelaskan supaya jangan salah paham. Ya, kadang kalimat-kalimat dalam Al-Quran itu, ya, bukan kadang ya, sebagian besarnya harus dibawa dulu kepada pemahaman pembawa syariat, baru kepada pemahaman bahasa. Kalau dilihat dari makna bahasa,
wanita haid tidak boleh disentuh. Jangan kata disentuh. Fala taqrabuhunna. Jangan dekatin. Itu makna apa? Bahasa. Sekarang kita bawa kepada makna syariat. Makna yang dipahami oleh orang yang membawa syariat itu sendiri. Siapa? Rasulullah SAW. Dan juga para sahabat yang mensaksikannya. Dulu Rasulullah SAW lagi haidnya Aisyah, beliau tidur di pangkuannya. Beliau tidur di pangkuan siapa? Aisyah sambil baca Quran. Berarti bertentangan dengan ayat ini? Jawabannya tidak. Jawabannya adalah beliau sedang ingin menjelaskan dengan sikap bahwa yang dimaksud jauhilah wanita di sini adalah jauhi berhubungan badan, hubungan seks antara suami istri. Jelas? Ini sangat jelas kalau dijelaskan begini. Ya. Oleh karena itu yang kita fahami fa'tazilun nisa fil mahid artinya jangan melakukan hubungan jima dengan istri. Bagaimana kalau bercumbu saja? Boleh-boleh saja. Asal jangan sampai jatuh timba ke dalam sumur. Itu bahaya. Ya. Ini bagi pengantin baru yang baru menikah 15 tahun. Itu baru menikah 15 tahun baru ikhwan. 20 tahun pun baru. Apalagi yang baru 2 tahun. Ya, itu baru sekali namanya. Oleh karena itu perhatikan hubungan jangan sampai terjadi pada saat apa? Haid. Maka Allah Subhanahu wa taala melarang dengan keras. Tapi kalau sekedar menyentuh istri, berpelukan dengannya, ya, kemudian makan bersamanya, tidak apa-apa. Sebagian orang yang tidak baca tafsir ayat ini dan tidak melihat praktek Rasulullah SAW, mereka tidak mau makan dengan istrinya yang sedang haid. Ya. Antum bayangkan ya, selama sepekan seorang tidak mau makan dengan istrinya karena haid, ya. Istrinya sedang haid lagi. Haid itu masa apanya? Sensitif. Ya kan? Masa dimana dia sensitif. Nah ketika dijauhi seperti itu tambah sensitif gak dia? Tambah. Itu karena salah paham. Wah ternyata aku najis ternyata gitu kan. Apalagi dia tidak mengerti tentang masalah ini. Nah, kalimat fa'tazilun nisa artinya dilarang berhubungan suami istri. Mana dalil yang menunjukkan boleh melakukan segala hal selain jima? Disebutkan hadis berikutnya, isna'u kulla syai'in illa nikah. Lakukanlah segala sesuatu terhadap istrimu kecuali jima. Ya. Mau digendong, mau dicium, mau dicumbu, terserah antum. Itu istri antum. Yang tidak boleh satu. Apa itu? Hah? Jima. Atau masukkan timba ke dalam sumur. Itu aja. Jelas nih? Ya. Karena Rasulullah SAW sendiri praktekkan beliau berbaring di pangkuan Aisyah di saat Aisyah sedang haid. Sudahnya berbaring baca Quran pula dia. Itu menunjukkan yang kotor itu yang mana? Wanitanya atau darahnya? Itu yang perlu dipahami itu. Kan pertanyaan yas'alunaka 'anil mahid. Tidak ditanya yas'alunaka 'anil haid. Enggak. Ayatnya tidak mengatakan mereka bertanya kepadamu tentang wanita haid. Enggak. Tapi ditanya apa? Mereka bertanya kepadamu tentang wanita yang tentang darah haid, bukan wanitanya, tentang darah haid. Gitu. Yang kedua, ketiga, tentu tidak boleh sholat ya, tidak boleh sholat. Wanita yang haid dan nifas tidak boleh sholat. Tadi dalilnya sudah dilengkapi di atas. Yang keempat,
Yang tidak boleh kalau tidak boleh sholat juga tidak boleh dilakukan oleh orang yang junub. Orang junub tidak boleh sholat, harus mandi dulu. Yang keempat yang tidak boleh juga dilakukan oleh orang yang haid dan nifas, tawaf di Ka'bah. Tawaf. Kecuali nih, seorang wanita yang pergi haji atau pergi umrah. Kita contohkan umrah saja, yang lebih mudah dipahami. Ketika sampai di Mekah, qadarullah dia masih haid. Sedangkan dia sudah ihram. Orang haid tidak masalah dia ihram. Tidak masalah. Yang masalah adalah dia tawaf dan sa'i. Begitu sampai di Mekah dia masih haid, otomatis dia tidak bisa tawaf. Lalu apa yang dilakukan? Dia tunggu sampai hari kepulangan. Ketika hari kepulangan ternyata masih haid dan diperkirakan dia tidak sanggup untuk mengulangi umrahnya. Maka dalam kondisi seperti itu, di waktu-waktu terakhir dia pulang ke tanah airnya, dia boleh melaksanakan ritual umrah itu dengan tawaf dan sa'i. Tapi dia mandi dulu. Dia mandi, bersih-bersih dulu, baru dia melakukan tawaf dan sa'i. Karena apa? Karena ada kemungkinan dia tidak bisa lagi mengulangi umrahnya. Karena jauh dari kota Mekah. Lain halnya kalau dia tinggal di kota Mekah, dia tetap harus nunggu sampai apa? Suci. Ya. Ini mengenai orang yang haid. Hukum asalnya dia tidak boleh tawaf di Ka'bah. Demikian juga orang yang junub tidak boleh tawaf. Dia harus mandi junub. Nah, ini 4 hal yang hampir disepakati oleh semua ulama yang tidak boleh dilakukan oleh orang yang haid. 4 hal ini, atau bahkan mereka sepakat. Adapun yang lain khilaf tentang boleh enggak baca Quran atau tidak, boleh enggak dia menyentuh mushaf atau tidak. Ini khilaf di antara para ulama. Ya, kalau wanita ingin baca Quran, maka bacalah Quran yang ada terjemahannya. Apalagi dia sebagai guru agama di sekolah, ngajar Quran pula, dan dia butuh kepada melihat Al-Quran. Jam berapa? Tinggal berapa menit? Masih lama? Taib. Hukum orang yang bercampur dengan perempuan haid. Imam Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Syarhul Muslim, beliau mengatakan, andai kata seorang muslim meyakini akan halnya jima dengan perempuan yang sedang haid melalui kemaluannya, maka ia menjadi kafir atau murtad. Ia menjadi kafir dan murtad kalau ia melakukannya tanpa berkeyakinan halal. Ya, tadi dia melakukannya dengan keyakinan apa? Halal. Kalau ada seorang muslim yang berjima dengan istrinya yang haid, dalam keadaan dia yakin jima dengan wanita haid itu halal, dia halalkan yang haram berarti, maka dia murtad gara-gara itu. Berat enggak? Berat. Ini menurut Al-Imam An-Nawawi. Kalau ia melakukannya tanpa berkeyakinan halal, dia tetap katakan itu haram. Ya. Yaitu jika ia melakukannya karena lupa atau karena tidak mengetahui keluarnya darah haid atau tidak tahu bahwa hal tersebut haram,
atau karena ia dipaksa oleh pihak lain, maka itu tidak berdosa dan tidak pula wajib membayar kafarah. Jadi bentuknya ini lupa. Ajib ya, dia lupa. Istrinya juga lupa. Enggak ajib nih. Dua-duanya apa? Lupa. Ini lupa yang nikmat ini. Lupa yang nikmat. Yang kedua, dia tidak mengetahui atau istrinya masih samar-samar apakah ini sudah suci apa belum nih. Ya kan? Dilihat dia si suci kata istrinya. Begitu selesai, itu masih ada bekas ini. Masih keluar darah. Nah, itu berarti dia tidak membayar kafarah dan tidak berdosa. Atau dia dipaksa oleh pihak lain. Kalau kamu tidak campuri istrimu yang haid, maka aku bunuh kamu, kata orang macam itu. Akhirnya dia campuri juga istrinya. Ya, maka di kondisi seperti itu tidak wajib bayar kafarah. Namun jika ia mencampuri perempuan yang haid dengan sengaja dan tahu bahwa dia sedang haid dan dia juga mengerti tentang itu, bahwa hukumnya haram dengan penuh kesadaran, maka berarti dia telah melakukan perbuatan dosa besar. Dosa besar. Sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah, bahwa perbuatannya adalah dosa besar dan dia wajib bertaubat. Adapun mengenai kewajiban bayar kafarah, ada dua pendapat. Ya. Menurut hemat penulis, bahwa pendapat yang rajih, yang kuat adalah pendapat yang bayar kafarah karena haid, karena hadis Ibnu Abbas, yaitu anin Nabi SAW fil ladzi ya'ti imra'atahu wa hiya haidun qala yatasaddaqu bi dinarin aw nisfi dinar. Kafarahnya membayar 1 dinar atau setengah dinar. 1 dinar sama dengan 4,2 gram emas. Setengah dinar berarti setengahnya 2,1 gram ya. 2,1 gram. Itu setengahnya. Di sini ada kalimat apa? Iya, lumayan. Lumayan untuk beli gorengan bisa dimakan kita semua. Ya. Adapun di sini kalimat au, di hadis ini ada kalimat atau 1 dinar atau setengah dinar. Ini ada penjelasannya. Menentukan pilihan yang tertuang dalam hadis di atas dikembalikan kepada perbedaan antara jima di awal haid atau akhir haid. Jadi begini, kalau jimanya itu di waktu awal, berarti waktu awal itu kalau 7 hari 4 hari pertama, ya kan? Waktu akhir berarti 3 hari terakhir, atau yang 6 hari berarti 3 hari terakhir, atau dilihat jenis darah. Di awal tuh dianggap awal ketika banyaknya yang keluar, dianggap akhir ketika keluar sedikit. Ketika keluarnya banyak, maka berjima di waktu banyaknya itu bayarnya berapa? 1 dinar. Kalau mencampurinya di akhir-akhir haid, maka bayarannya setengah dinar. Bukan hanya bayar kafarah, tapi wajib juga bertaubat kepada Allah dengan taubat nasuha. Kenapa? Karena jenisnya dosa besar. Dari mana kita tahu itu jenisnya dosa besar? Dari konteks ayat, wala taqrabun nisa fil mahid. Jangan coba-coba mendekati wanita, maksudnya mendekati kemaluannya ketika dia lagi haid. Mendekatinya saja tidak boleh, apalagi melakukannya. Itu menunjukkan ketika melakukannya dia adalah dosa besar. Jelas? Oke, sampai di sini ada yang mau tanya enggak?
Nah, wanita dulu, ibu-ibu yang berhak bertanya. Silakan ibu-ibu. Misalnya kan itu 7 hari. Terus qadarullah tuh berhentinya tengah malam jam 2. Itu udah gak keluar darah tuh. Berniat tuh mau bersih-bersihnya pas mau subuh. Qadarullah suami minta sebelum bersih-bersih itu. Ya. Kalau begitu boleh. Berarti mandinya rapel. Iya. Boleh. Silakan, boleh. Boleh, semangat. Wudu dulu tapi. Wudu dulu karena dianggap bersih kan? Boleh. Nah, boleh. Nah, ini senyum semua bapak-bapak nih. Iya. Ada lagi? Fadhil. Batasan akhir dari itu apa? Batasan akhir. Tadi apa yang perlu dilihat? Nah, yang perlu dilihat diantaranya ada keluarnya lendir coklat terakhir. Itu diantaranya. Ada yang mengatakan ada lendir putih. Bukan keputihan ya. Lendir putih. Ada yang tidak ada tanda, bersih aja. Nah, ada lagi? Cukup? Kalau cukup, tutup nih. Ibu-ibu silakan. Tadi sama dengan aplikasi. Bisa disamakan dengan aplikasi HP. Ustaz, ada penjelasan tentang menopause nggak? Menopause Anda belum dapatkan. Tentang apa menopause? Kan berarti Menopause orang berhenti haid gitu. udah nggak haid lagi. Belum tentu sebenarnya ya. Orang yang menopause itu berhenti haid. Ada sebagiannya masih haid kok. Ada. Sebagian haid. Bahkan ada yang umur agak tua itu melahirkan. Katanya si menopause itu kalau masuk umur 40. Tapi kenyataannya ada ibu-ibu umur 50 masih melahirkan. Iya. Tidak ada batasan umur menopause. Dan orang menopause itu bertingkat. Kalau menopause-nya sudah tua tidak bernafsu, ini ada hukum sendiri buat dia. Di antara hukumnya, dia boleh bersalaman dengan selain mahramnya menurut sebagian pendapat ulama. Maksudnya udah tua gitu. Nenek-nenek 80 gitu. Tapi dengan syarat dia tidak punya syahwat lagi pada laki-laki. Kalau yang 80 ini masih punya syahwat sama laki-laki, masalah ini. Tidak boleh disalamin. Masih ada kok nenek-nenek begitu, ada nggak? Yang masih operasi plastik itu berarti ada nafsu tuh. Ya, masih ada nafsu pada berondong. Nah, itu masih ada. Itu menunjukkan iya. Ya, kerondong makanya wanita itu lihat daripada kondisinya. Tapi kalau masih 40, 50 itu masih bergejolak itu. Ya. Termasuk boleh nggak pakai jilbab? Nanti kalau udah tua, nggak boleh nggak pakai jilbab. Udah tua sekali. Ya kalau dia udah tua begitu, nggak ada nafsu juga orang lihat dia. Wong pipinya udah lesung semua. Tapi kalau dia masih banyak nafsunya kepada orang, dia tetap harus menjaga diri. Makanya manusia terbaik yang menjaga diri itu adalah Aisyah. Itu manusia terbaik sepanjang masa yang menjaga kesucian. Ya. Berapa tahun dia ditinggalkan Nabi umurnya? 18 tahun di saat janda yang sudah merasakan nikmatnya bersama suami hilang kenikmatan itu dan dia berhidup lama lagi setelah itu. Ya kan? Di umur 18 tahun. Kira-kira wanita selain beliau di umur segitu mampu nggak dia menjanda sampai mati? Nggak sanggup. Orang nggak sanggup menjanda sampai mati umur segitu. Dan dia satu-satunya yang dibolehkan puasa setiap hari untuk menekan apa? Syahwatnya. Tuh, wanita hebat sepanjang masa, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Kalau wanita biasa normal atau bukan normal, wanita pada umumnya
Wanita pada umumnya ya di umur di janda 40 janda sanggup, dia janda terus. Ya kan? Janda 50 udah sanggup dia. Bahkan ada ibu-ibu janda 60 berapa masih minta suami muda. Disuruh saya lagi cariinnya. Saya katakan yang tua-tua aja cari yang muda lagi yang muda. Taib. Ada lagi pertanyaan? Nah, yang ini dulu. Betul. Apabila dia seorang suami istri melakukan hubungan badan waktu istrinya yang haid, lalu di situ kan ada bayar kafarat dan taubat nasuha, dan dia tidak mampu untuk membayar kafarat, Tunggu sampai mampu. Sampai mampu. Tidak harus saat itu juga. Tobat enggak apa-apa, tobat duluan. Tapi tetap jadi utang ya Ustaz. Utang kepada Allah Azza wa Jalla. dan kafarat itu jadinya apanya tadi? Kafaroh bayar itu aja, dinar. Pakai harga dinar. 1 dinar itu 4,2 gram emas. Iya, 4 jutaan. Itu kalau berhubungan dengan istri haid di awal haid. Kalau berhubungan di akhir haid setengahnya. Setengahnya berarti berapa? 2,1 dinar. 2,1 gram. Ya 2 jutaan lebih lah. Uang. Diuangkan aja. 4 juta. Udah? Ya sekarang bolehkah wanita masuk masjid? Boleh menurut sebagian para ulama, karena dia tidak melakukan i'tikaf. Yang terlarang itu melakukan apa? I'tikaf. Kalau dia datang untuk dengar kajian misalnya, dibolehkan. Mengajar juga boleh. Apalagi, dan itu dianggap abirus sabil, dianggap orang yang sedang melintas saja. Melintas dalam artian bukan untuk berdiam dengan niat ibadah i'tikaf. Karena i'tikaf itu ibadah. I'tikaf di mana? Di masjid. Tapi kalau dia i'tikaf di rumah enggak apa-apa, dia berdiam di rumah maksudnya. Fadhal. Nah dilihat jenis darah kalau yang itu. Karena tidak ada batas maksimal tadi. Maka perkataan yang paling bagus adalah perkataan Syekh Utsaimin. Syekh Utsaimin mengatakan selama terlihat darah haid maka dihukumi haid. Tapi kalau darah itu tidak sejenis darah haid, maka dia darah istihadah. Oke? Ada juga wanita yang kadang 6 hari, kadang 7 hari, kadang 8 hari. Sekitar itulah dia. Iya. Dan ada yang kadang 3 hari suci, udah suci aja. Setelah itu udah keluar lagi. Nah, cukup. Ibu-ibu ada yang mau tanya lagi? Cukup ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.